Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan pertama dalam rangkaian pelatihan kita yang terdiri dari 12 pertemuan. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membawakan materi dengan judul Pengendalian Sistem Absensi dan Arsitektur Proyek Smart Presensi Pro. Materi ini menjadi dasar penting yang akan membantu kita untuk memahami alur kerja dan konsep dari aplikasi sebelum kita masuk ke dalam tahap praktik dan pengembangan yang lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan tim yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan pelatihan ini. Dengan saya sendiri, Angeliana Sitompul dari Mentor Pembelajaran Digital Shantar Coach Academy, di mana saya akan membawakan materi. Dan rekan saya, Frans Theo Sembiring, Backend Developer dari Shantar Coach Academy, yang akan membawakan praktek langsung. Dengan pembagian peran ini, kami berharap pelatihan ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap, mulai dari memahami konsep hingga mampu mempraktikkannya secara nyata sesuai kebutuhan industri digital saat ini. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu sistem absensi digital. Nah, sistem absensi digital adalah sebuah aplikasi berbasis web atau mobile yang digunakan untuk mencatat kehadiran secara otomatis. Jika pada sistem manual kita mengenal tanda tangan, kartu absen, atau mesin fingerprint, maka pada sistem digital pengguna cukup melakukan login atau menekan tombol hadir. Lalu, data akan langsung tersimpan ke dalam database dan dapat dipantau secara real time. Nah, sistem seperti ini sudah banyak digunakan di perusahaan modern karena praktis, akurat, dan mampu mengurangi berbagai bentuk manipulasi data yang biasa terjadi pada absensi manual. Adapun kelebihan sistem absensi online yaitu yang pertama ada real time dan akurat. Nah, data absensi langsung tercatat saat karyawan melakukan check-in maupun check-out tanpa harus menunggu direkap manual. Yang kedua, mengurangi kecurangan. Tidak ada lagi nih titip absen, manipulasi jam, atau pengubahan data tanpa validasi. Yang ketiga, praktis dan bisa diakses di mana saja. Sistem berbasis web ini memungkinkan karyawan dan admin mengaksesnya melalui perangkat apapun yang memiliki internet. Keempat, rekap otomatis tanpa ribet. Nah, laporan absensi ini bisa langsung diunduh dalam hitungan detik tanpa mengetik ulang di Excel. Nah, lalu data telah tersusun otomatis seperti per karyawan, per hari, dan per bulannya. Yang kelima, mendukung operasional perusahaan. Nah, seperti ada fitur-fitur pengolahan akun karyawan, jadwal kerja, izin, dan rekap laporan, itu dapat membantu HR atau admin bekerja lebih cepat dan terorganisir. Dalam Smart Presence Pro terdapat dua role pengguna utama. Yang pertama ada admin. Admin adalah pihak yang mengelola, mengawasi, dan mengontrol seluruh sistem absensi. Nah, admin ini yang memiliki hak akses paling tinggi sehingga dapat melihat dan mengatur semua data. Admin juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama ada mengelola data akun karyawan. Di sini admin bisa menambah karyawan baru ke sistem, mengedit profil dan data login, menghapus atau menonaktifkan akun. Yang kedua, memantau absensi harian. Admin bisa melihat siapa yang sudah check-in atau check-out, siapa yang terlambat, yang tidak hadir, serta siapa yang pulang cepat. Yang ketiga, kelola surat dan validasi izin. Di sini admin bisa menyetujui atau menolak surat izin sakit maupun cuti. Lalu mengecek lampiran seperti surat dokter atau surat-surat lainnya. Merekam status dan riwayat pengajuan. Yang keempat, membuat dan mengatur jadwal kerja. Admin bisa menentukan jam masuk dan jam pulang, mengatur shift tertentu, serta memberikan jadwal pada karyawan tertentu.
Yang kelima ada mengelola rekap laporan. Di sini admin bisa mengunduh laporan absensi bulanan, membuat rekap harian dan mingguan, dan mempersiapkan data absensi untuk dilaporkan ke HRD. Lalu yang kedua ada role karyawan. Ini adalah role pengguna yang memanfaatkan sistem untuk mengisi dan memantau kehadirannya sendiri. Role karyawan ini juga memiliki hak akses terbatas hanya pada fitur yang dibutuhkan oleh karyawan. Fungsi dari role karyawan ini seperti yang pertama adalah untuk melakukan absensi atau check-in dan check-out. Di sini karyawan bisa mencatat kehadiran setiap hari melalui sistem. Yang kedua, mengajukan surat izin sakit dan cuti. Karyawan bisa mengisi form pengajuan, mengupload bukti seperti surat dokter, lalu menunggu persetujuan dari admin. Ketiga, melihat riwayat kehadiran. Di sini, karyawan dapat mencek kehadiran harian, keterlambatan, lembur, dan pulang cepat. Keempat, melihat status pengajuan surat. Karyawan bisa mengetahui apakah izin disetujui atau ditolak. Lalu, dapat mengecek riwayat pengajuan sebelumnya. Yang kelima, melihat jadwal kerja. Karyawan dapat melihat jadwal yang dibuat oleh admin lalu ditampilkan ke halaman karyawan. Selanjutnya kita akan masuk pada fitur-fitur utama Smart Presence Pro. Yang pertama ada dashboard. Teman-teman bisa melihatnya. Ini adalah tampilan dashboard. Dashboard ini halaman pertama yang akan tampil ketika pengguna login sebagai admin. Halaman ini berfungsi seperti beranda kontrol yang menampilkan ringkasan data absensi dalam bentuk angka maupun grafik. Nah, fungsi utama dari dashboard ini untuk menampilkan ringkasan absensi hari ini, menampilkan jumlah karyawan aktif, statistik izin, sakit, keterlambatan, dan pulang cepat. Lalu untuk grafik atau ringkasan absensi bulanan. Ini menunjukkan tren kehadiran per bulan sehingga memudahkan analisis pola kerja. Dashboard juga dirancang agar admin dapat mengambil keputusan cepat tanpa harus membuka banyak menu. Yang kedua ada kelola akun. Teman-teman bisa melihat ini tampilan kelola akun. Fitur kelola akun ini sangat penting karena setiap karyawan yang akan menggunakan sistem membutuhkan akun akses, di mana admin bertanggung jawab untuk mengelola semua data ini. Aksi yang bisa dilakukan admin pada kelola akun ini, yang pertama untuk menambahkan karyawan baru, kedua mengedit profil dan data login, menghapus atau menonaktifkan akun, lalu mereset passwordnya. Fitur ini untuk memastikan bahwa data karyawan selalu tertata dan terbaru. Yang ketiga ada kelola surat. Sistem absensi digital bukan hanya mencatat kehadiran, tetapi juga memfasilitasi proses pengajuan izin pada Smart Presence Pro. Karyawan dapat mengirim surat izin langsung melalui sistem tanpa harus menulis manual. Nah, kelola surat ini juga memiliki fitur beberapa. Yang pertama untuk pengajuan surat oleh karyawan, verifikasi oleh admin, upload lampiran, dan riwayat pengajuan. Fitur kelola surat ini membuat proses izin menjadi lebih tertib, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Yang keempat ada riwayat pengajuan. Teman-teman bisa melihat ini tampilan riwayat pengajuan. Di sini ini adalah riwayat pengajuan dari misalnya seperti izin. Nah, di sini dapat dilihat nih pada tanggal berapa diajukan, sampai tanggal berapa izin, dan ini ada file buktinya dan status disetujui maupun ditolak. Yang kelima ada rekap laporan. Nah, ini adalah satu fitur dari aplikasi Smart Presence Pro yang dapat membuat rekap kehadiran tanpa perlu input manual.
Rekap laporan ini bisa dilakukan untuk rekap otomatis per hari dan per bulan, mendownload laporan dalam bentuk Excel atau PDF, dan memfilter berdasarkan tanggal, karyawan, atau status. Dengan rekap laporan ini, proses administrasi absensi menjadi jauh lebih efisien. Yang kelima ada kelola jadwal. Tidak semua perusahaan memiliki jadwal yang sama untuk semua karyawan. Ada yang jam kerjanya reguler, ada yang shift, atau bahkan berdasarkan pola tertentu. Dengan fitur kelola jadwal, admin dapat mengatur jam masuk dan jam pulang secara standar, shift atau jadwal custom, dan jadwal untuk karyawan tertentu saja. Fitur kelola jadwal ini sangat penting karena nantinya akan mempengaruhi penilaian ketepatan waktu, pengecekan terlambat, validasi absensi harian. Setelah memahami fitur-fitur yang ada di dalam Smart Presence Pro, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis namun sangat penting untuk dipahami, terutama bagi Anda yang ingin mengembangkan atau memodifikasi aplikasi ini di kemudian hari. Pada tahap ini kita akan melihat seperti apa struktur dasar yang digunakan oleh aplikasi Smart Presence Pro dalam bekerja. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel, salah satu framework PHP yang paling populer saat ini karena kemudahan, kerapian struktur, dan kelengkapan fiturnya. Nah, Laravel sendiri menggunakan pola arsitektur yang disebut MVC, singkatan dari Model, View, dan Controller. Konsep MVC ini bertujuan memisahkan antara bagian data, tampilan, dan logika aplikasi, sehingga sistem menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, dan lebih efisien ketika melakukan perbaikan atau penambahan fitur. Baik, mari kita bahas satu persatu bagian dari MVC ini, agar teman-teman bisa memahami gambaran besar bagaimana Smart Presence Pro bekerja di belakang layar. Yang pertama ada model atau bagian yang mengatur database. Ini adalah bagian yang langsung berhubungan dengan database. Saat aplikasi membutuhkan data, model lah yang mengambil atau mengelolanya. Nah, tugas utama dari model ini untuk mengambil data dari tabel database, menyimpan data baru ke database, mengupdate dan menghapus data, serta mengelola relasi antar tabel. Nah, contoh model dalam Smart Presence Pro-nya itu ada di User PHP yang dimana untuk mengatur data pengguna atau karyawan. Lalu yang kedua ada Attendance PHP, mengatur data absensi, dan Schedule PHP untuk mengatur jadwal kerja. Nah, model ini disimpan di folder App Stack Model. Yang kedua ada V atau View, di mana ini adalah bagian tampilan utama pengguna. View bagian yang menampilkan halaman kepada pengguna. Disinilah HTML, CSS, dan Blade template Laravel ditulis. View tidak mengatur logika, hanya bertugas menampilkan informasi dari controller. View biasanya berisi struktur tampilan halaman, tampilan form absensi, tampilan dashboard, tabel data karyawan, grafik, dan statistik. Nah, View juga memiliki contoh dalam Smart Presence Pro, di mana ini ada dashboard, @blade, @php. Ini gunanya tampilan dashboard admin. Yang kedua ada attendance, index blade php. Ini tampilan daftar absensi. Nah, View juga disimpan di dalam folder Resource View. Yang ketiga, C atau controller, ini adalah otak dan logika aplikasi. Ya, controller adalah pusat logika dan alur kerja dalam Laravel. Jika model adalah database, View adalah tampilan, maka controller adalah penghubung dan pengatur keduanya. Tugas controller ini untuk mengatur aplikasi, menerima input dari pengguna,
mengambil data dari model serta mengirim data ke view. Nah, contoh dari controller ini yaitu Attendance Controller PHP untuk mengatur proses absensi. Yang kedua, User Controller PHP mengatur data user. Controller ini disimpan di folder app@http/controller. Dan yang terakhir ini adalah routes. Ini adalah peta jalan aplikasi. Routes adalah bagian yang mengatur arah URL atau alamat web di aplikasi. Routes menentukan URL mana yang akan menjalankan aksi apa. Nah, fungsi routes ini untuk menghubungkan URL ke controller, menentukan metode yang akan dijalankan, serta mengatur akses halaman tertentu. Nah, contoh routes ini ada di dashboard. Ini menjalankan dashboard controller at index, di mana artinya ketika user membuka URL di dashboard, Laravel akan menjalankan fungsi index di dashboard controller. Controller mengambil data lalu mengirim ke view, lalu ditampilkan ke user. Dan routes ini disimpan di folder routes@web.php. Mari kita lihat alur kerja utama dalam Smart Presence Pro dan bagaimana setiap bagian saling berperan dalam menciptakan sistem absensi yang efisien, cepat, dan terstruktur. Yang pertama ada proses absensi atau check-in dan check-out. Fungsi utama proses absensi ini, cara bekerjanya yang pertama, karyawan membuka aplikasi atau website Smart Presence Pro, lalu sistem biasanya sudah memiliki mekanisme validasi seperti lokasi, IP kantor, atau cukup tombol absensi biasa. Lalu ketiga, karyawan melakukan check-in saat masuk kerja. Sistem akan mencatat jam masuk, tanggal, nama karyawan, serta lokasi. Lalu keterangan seperti tepat waktu atau terlambat. Lalu saat pulang, karyawan melakukan check-out. Sistem akan mencatat jam pulang, lama bekerja, status pulang cepat atau normal. Proses absensi ini akan tersimpan ke database dan akan diproses pada tahap berikutnya. Yang kedua, proses pengajuan izin, sakit, dan cuti. Tidak semua karyawan bisa hadir setiap hari, oleh karena itu Smart Presence Pro menyediakan fitur kelola surat. Nah, alur kerjanya gimana nih? Alur kerjanya, yang pertama, karyawan membuka menu surat izin atau cuti, lalu mengisi form, tanggal tidak hadir, jenis izin seperti sakit, acara keluarga, cuti tahunan, dan sebagainya. Lalu menambahkan keterangan, mengupload bukti pendukung seperti surat dokter, file PDF, dan foto pendukung. Lalu sistem menyimpan pengajuan dan mengirimnya ke admin. Lalu admin mengecek dan memverifikasi pengajuan tersebut. Jika diterima, status absensi berubah menjadi izin sah, dan jika ditolak, tetap dianggap tidak hadir. Fitur ini sangat penting untuk memastikan rekap kehadiran lebih akurat. Ketiga, pengolahan dan perhitungan data absensi. Setelah data absensi terkumpul, sistem akan memprosesnya secara otomatis. Nah, apa aja yang dihitung nih dalam pengolahan dan perhitungan absensi? Nah, yang pertama itu ada kehadiran, keterlambatan, pulang cepat, izin sah, alpa atau tidak hadir, lembur. Nah, semua perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem tanpa intervensi manual. Yang keempat ada rekap laporan absensi. Nah, ini data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk visual atau file yang siap diunduh. Nah, di sini admin bisa melihat laporan harian. Siapa nih yang hadir, siapa yang izin, siapa yang terlambat. Lalu dapat melihat laporan bulanan. Lalu memfilter laporan berdasarkan nama karyawan, rentang
tanggal, serta status kehadiran. Nah, di sini bisa mengunduh laporan melalui Excel maupun PDF. Yang kelima atau yang terakhir ada rekap otomatis. Pada beberapa versi project tersedia fitur rekap otomatis di Automation Agent. Nah, fungsi utama dari rekap otomatis ini untuk mengurangi pekerjaan administrasi admin, memastikan laporan selalu up to date, menghilangkan pekerjaan rekap manual yang melelahkan, meningkatkan akurasi laporan. Baik, sekian materi saya pada hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti lagi maksud penjelasan saya. Jika dalam penjelasan saya ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.